Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang diambil dari akun Twitternya @desiprayogo1. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Nagita. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan buat teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita simak ceritanya. Dari judulnya pasti kalian tercengang karena aku menulis sebuah nama yang tidak asing, yaitu Nagita. Cuma bedanya nggak pakai Slavina ya. Nagita sendiri sebenarnya bukan nama aslinya, melainkan sebuah nama yang sengaja diberikan oleh masyarakat sekitar kepada seorang ODGJ yang tiba-tiba saja ada di kampung ini. Diberi nama Nagita bukan semata-mata untuk iseng, melainkan ODGJ ini memang cantik. Hanya saja dia tidak terawat dan mungkin juga diusir sama keluarganya. Kenapa bisa berspekulasi kalau ODGJ ini diusir sama keluarganya? Karena pernah suatu waktu ODGJ ini sempat nangis-nangis sendiri sambil memohon ampun dan menyebut nama bapak dan ibunya. Warga yang berempati sempat berpikir untuk mengantar pulang Nagita ke rumahnya. Begitu hendak diajak, Nagita justru seperti ketakutan dan malah marah-marah. Semenjak itu akhirnya warga tidak ada yang berani menawarkan diri untuk mengantar Nagita pulang dan membiarkannya berkeliaran di sekitar rumah-rumah warga. Nagita bukan tipe ODGJ yang jahat. Dia baik dan kerap ngomong-ngomong sendiri di pinggiran rel. Kalau berpapasan sama orang, entah itu yang pernah dia jumpai atau belum, Nagita pasti melempar senyum dan bertanya, "Mau kemana?" Dijawab atau nggak dijawab, Nagita tidak pernah marah. Makanya semua warga tidak ada yang takut untuk mendekati Nagita. Kadang saat sarapan, makan siang, ataupun makan malam, pasti ada saja yang memberi makan Nagita. Mereka semua dengan mudah bisa menjumpai Nagita di pinggiran rel yang tidak jauh dari pemukiman warga. Karena Nagita pasti ada di sana setiap harinya. Untuk sehari-hari, Nagita tinggal di sebuah rumah peot bekas seorang pemulung yang dulu sempat tinggal di situ. Tapi kini sudah meninggal dunia karena beliau juga sudah sangat tua. Gubuknya persis terletak di pinggiran rel kereta api, dekat dengan salah satu sawah milik warga, dan di belakang gubuk ini ada satu pohon beringin yang sangat besar sekali. Dahan-dahannya seakan seperti memayungi gubuk reot ini. Lalu di sebelah-sebelahnya terdapat banyak sekali tanaman bambu yang bergerombol tinggi besar dan lebat. Berhubung di gubuk tersebut tidak ada toilet dan tempat untuk mandi, warga sampai berbondong-bondong membangun kamar mandi kecil-kecilan untuk mempermudah Nagita. Dulu pemilik gubuk ini sebelumnya, kalau mau buang air atau mandi selalu ke WC umum yang ada di pemukiman warga, dan jaraknya itu lumayan jauh dari bentaran rel kereta api. Nagita yang memiliki kekurangan, juga mana paham harus jalan sejauh itu, yang ada malah entah kemana. Beberapa warga juga ada yang menyumbangkan pakaian bekas mereka untuk Nagita. Sampai Bu RT setempat rela setiap pagi dan sore datang ke gubuk tersebut untuk menyuapi Nagita makan sambil membersihkan tubuh Nagita. Benar-benar dirawat selayaknya anak sendiri. Tapi Bu RT tidak bisa membawa Nagita pulang ke rumah karena anak laki-lakinya takut melihat Nagita. Hari-hari Nagita ya paling nyanyi-nyanyi sendiri di pinggir rel kereta api sambil main masak-masakan dari tanah dan daun, atau tiba-tiba nangis-nangis sendiri di bawah pohon beringin. Ada satu lagu yang bisa dibilang favoritnya Nagita. Setiap nyanyi-nyanyi sendiri, Nagita selalu melantunkan lagu tersebut berulang kali. Dengan nada dan lirik yang sama, dia ulang terus-menerus, yaitu lagu Sepanjang Jalan Kenangan. Siapa sih yang gak tahu legendaris itu? Orang tua kalian atau generasi 90-an pasti tidak asing dengan lagu Nan Aduhai yang dibawakan saat turun hujan, terutama bagi mereka-mereka yang sedang kasmaran. Benar-benar lagu yang luar biasa di eranya, bahkan sampai saat ini pun
Aku rasa lagu itu masih sering dinyanyikan beberapa orang. Kembali ke cerita. Setiap Nagita menyanyikan lagu tersebut, selalu terpancar raut wajah bahagia, selayaknya orang yang baru saja dilanda kasmaran. Sampai warga berasumsi kalau Nagita ini, gila karena orang yang dia sayang pergi mencampakkan hatinya. Tapi ada juga yang berspekulasi kalau Nagita, gila karena diguna-guna oleh seorang pria yang sakit hati kepadanya. Pokoknya bermacam-macam dugaan yang terpikirkan oleh warga sekitar terkait penyebab wanita cantik ini sampai bisa mengalami gangguan jiwa. Anehnya, tidak ada pihak dinsos satupun yang datang untuk membawa Nagita bersama mereka. Meski warga sudah mencoba membuat laporan berkali-kali, tapi masih belum ada respon. Gak mungkin warga memaksa Nagita untuk memberitahu di mana alamat rumahnya. Wong ditanya namanya saja malah balik nanya. Tidak ada satupun clue yang keluar dari mulut Nagita mengenai informasi seputar dirinya ataupun keluarganya. Soalnya warga juga kasihan kalau Nagita yang masih muda ini harus tidur di gubuk reot seperti itu. Dindingnya saja dari triplek bekas dan ada beberapa bagian yang berlubang. Atapnya pun juga sama ada yang bolong. Sepanas-panasnya di daerah sini, yang namanya udara malam tetap terasa dingin kalau rumahnya seperti itu. Apalagi Nagita tidurnya hanya di atas bayang yang dilapisi tikar. Ada warga yang memberinya selimut malah dipakai buat mainan dan kotor. Kalau diselimutin juga Nagita ogah. Itu masih musim panas, coba kalau udah masuk musim penghujan. Apa nggak bocor gubuk itu? Mana nggak ada lantainya dan itu benar-benar langsung menyentuh tanah. Belum lagi rawannya tindak kejahatan. Nagita ini kan cantik, meskipun dia ODGJ. Tapi ya yang namanya laki-laki melihat orang cantik, jelas paham lah ya. Warga khawatirnya di situ, karena dulu warga pernah memergoki seorang pria yang mengendap-endap mau masuk ke gubuk tempat Nagita tinggal. Beruntung bapak-bapak yang patroli malam melintas di sana. Coba kalau enggak. Tempatnya saja lumayan jauh dari pemukiman warga. Meski begitu, nasib Nagita masih dibilang sangat-sangat beruntung karena dia selalu dijaga oleh orang-orang baik di sekitarnya. Nagita dan warga sekitar sudah hidup berdampingan selama hampir 3 tahun. Mulai tahun 2010 sampai 2013, mereka saling menghibur satu sama lain. Bahkan anak-anak remaja suka datang menemui Nagita untuk diajak main bersama. Nagita juga bukan tipe ODGJ yang berandal atau susah diatur. Sekali diberitahu, Nagita nurut. Misalnya kalau ada bunyi tut kereta api, dia tidak boleh mendekat ke rel. Nagita pasti akan mengingat itu, dan setiap kali ada bunyi itu, dia akan minggir, bahkan kadang langsung lari masuk ke dalam gubuk, sampai menimbulkan gelak tawa anak-anak yang sedang main di sana bersamanya. Hingga pada suatu hari, lebih tepatnya sebelum kejadian itu terjadi, Nagita tiba-tiba berubah. Dia nampak sering muram di pinggiran rel. Kadang ada suara rel kereta api, dia bukannya segera lari seperti biasanya, malah masih duduk di pinggiran rel. Beruntung ada yang melihat dan langsung menarik kerah baju di belakangnya. Kalau dimarahi Bu RT atau warga sekitar, Nagita selalu bilang, "Kok ibu dan bapakku tidak mencariku sama sekali ya?" Seperti Nagita mulai mengingat sesuatu. Begitu warga coba mengulik lebih dalam, gilanya Nagita justru kambuh kembali. Habis muram, tahu-tahu bahagia sambil nyanyi-nyanyi sepanjang jalan kenangan. Pikir warga mungkin Nagita masih membutuhkan waktu untuk berdamai dengan dirinya sendiri. Waktu itu juga tidak sebentar, bisa jadi sangat-sangat lama dari perkiraan warga. Yang terpenting warga sekitar sudah mengurus Nagita dengan sangat baik, persis selayaknya anggota keluarga mereka sendiri. Suatu pagi Bu RT seperti biasa mengantar sarapan sekaligus membersihkan tubuhnya Nagita dan menggantikan dengan baju yang bersih. Bu RT selalu melakukan itu setiap pagi setelah anak-anaknya pergi ke sekolah. Begitu sampai di gubuk, Bu RT sama sekali tidak mendapati Nagita di dalamnya. Biasanya jam segitu Nagita masih terlelap, tapi kali itu dia sudah tidak ada. Bu RT mencoba mencari di sekitaran gubuk tersebut, akan tetapi tidak melihat sedikit pun batang hidungnya Nagita.
Sampai ketika beliau berjalan untuk mencari di daerah sekitar belakang gubuk, tiba-tiba beliau histeris ketika menemukan satu buah tangan manusia sebelah kiri tergeletak dekat pohon beringin yang ada di belakang gubuk tersebut. Sepertinya beliau mengenali tangan itu karena ada sebuah gelang tali yang terpasang di tangan tersebut, dan gelangnya adalah pemberian anak perempuan Bu RT untuk tanda persahabatannya bersama Nagita. Bu RT langsung lari ke arah perkampungan sambil meminta tolong warga sekitar membantunya untuk memastikan apa yang baru saja beliau lihat. Bu RT juga tidak lupa menghubungi polsek setempat untuk membuat laporan dan juga menghubungi sang suami yang kala itu sudah berangkat kerja. Singkat cerita, warga mulai ramai berbondong-bondong mendekat ke arah posisi yang diberitahu sama Bu RT. Sama seperti Bu RT, mereka pun tidak kalah terkejut menyaksikan potongan tangan tersebut. Warga yang lain mencoba menyusuri jalan sekitar rel kereta api, dan betapa terkejutnya mereka ketika menemukan potongan kaki. Kaki itu terpotong mulai dari lutut sampai telapak kaki. Tapi jari-jarinya ada yang hilang. Jari jempol kaki, telunjuk kaki, dan kelingking. Serta banyak sekali darah yang membasahi kaki tersebut. Sampai ada beberapa lalat yang terbang di atasnya. Akhirnya warga menutup kedua potongan tersebut dengan beberapa daun pisang sambil menunggu polisi setempat datang. Warga masih belum menemukan tubuhnya, tapi banyak warga yang percaya kalau potongan tubuh ini adalah milik Nagita. Tapi beberapa warga yang lain berharap prediksi itu salah. Tidak lama kemudian beberapa polisi datang sambil membawa 2 ekor anjing pelacak. Polisi mulai mengidentifikasi potongan tubuh jasad tersebut sambil menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bu RT selaku saksi mata pertama kali yang menemukan. Bu RT juga tidak lupa memberikan kesaksian atas hilangnya Nagita pada hari yang sama. Setelah mendapatkan penjelasan dari beberapa saksi di TKP, potongan-potongan tubuh tersebut akhirnya dibawa ke rumah sakit terdekat untuk diperiksa lebih lanjut. Sedangkan beberapa anggota polisi sebagian masih ada di TKP dengan anjing pelacaknya guna mencari tubuh jasad tersebut, yang mana polisi percaya pasti tubuh itu tidak berada jauh dari tempat penemuan 2 potongan tubuh tadi. Polisi juga menyimpulkan kalau korban meninggal bukan dibunuh, melainkan tertabrak kereta pas, bukan hanya sebatas diserempet. Karena melihat dari bentuk potongannya, polisi menduga kalau korban sengaja menabrakkan diri ke arah kereta api yang melintas. Seperti sengaja berdiri di tengah-tengah rel agar ditabrak. Seakan korban sedang mengalami depresi yang sangat berat. Jadi kesimpulan polisi pada saat itu adalah korban murni meninggal dengan cara bunuh diri. Entah mengapa setelah mendengar penjelasan dari polisi saat itu, dada Bu RT menjadi sesak sekali. Seolah ditinggal pergi selama-lamanya sama orang yang dia sayangi. Seperti tiba-tiba memiliki firasat kalau potongan tubuh itu benar milik Nagita. Bagaimanapun Bu RT dan Nagita sudah sangat dekat, layaknya ibu dan anak. Tiba-tiba ada seorang polisi yang berteriak dari suatu tempat yang tidak jauh dari situ, di mana semua orang yang ada di TKP menyaksikan tubuh Nagita sudah bersimbah darah dengan posisi telungkup. Sebelah kaki dan tangannya hilang, sebelah lainnya masih menyatu dengan tubuhnya, tapi sudah kiwir-kiwir seperti remuk dan patah. Begitu polisi membalikkan tubuh Nagita, bola mata sebelah kirinya terlepas dan jatuh ke tanah. Polisi dan beberapa warga setempat geleng-geleng seberapa kencang kereta yang menabrak tubuh Nagita sampai bisa seperti ini. Beberapa ibu-ibu yang mengenal Nagita mulai menangis histeris, termasuk Bu RT yang merasa seperti paling kehilangan Nagita. Ada satu polisi yang baru saja datang memberikan laporan kalau polsek mendapatkan telepon dari salah satu stasiun kereta api yang memberikan pernyataan bahwa ada salah satu kereta jurusan Bandung-Surabaya yang melintas pukul 04.15 WIB. Tidak sengaja menabrak seseorang tepat di lintasan. Maaf, tidak bisa kita sebutkan sesuai permintaan narasumber. Pihak KAI meminta polsek setempat untuk segera mengurus jenazahnya. Kalian yang dari Bandung mau ke Surabaya pasti tahu nama kereta ini apa. Karena kereta ini terkenal dengan lajunya yang sangat cepat, dengan jarak tempuh yang bisa dibilang paling ekspres. Setelah menerima laporan tersebut dan mencocokkan dengan yang sedang terjadi,
Akhirnya pihak polisi membawa tubuh Nagita ke rumah sakit untuk disambungkan dengan potongan tubuhnya yang lain, sambil sekalian disucikan, lalu pihak keluarga tinggal memakamkan. Berhubung tidak satu orang pun yang tahu di mana rumah keluarga Nagita, secara sukarela Pak RT dan Bu RT bersedia menanggung segala keperluan untuk proses pemakaman Nagita. Mulai menyiapkan kembar mayang, karena warga percaya kalau semasa hidupnya Nagita belum pernah menikah. Kalau kalian yang masih belum tahu apa itu kembar mayang, ini aku kasih sedikit kutipan dari Google dan bisa kalian baca sendiri biar paham. Kembar mayang merupakan salah satu unsur yang terdapat dalam upacara tradisional Jawa. Biasanya digunakan pada upacara perkawinan maupun kematian apabila orang yang meninggal itu masih lajang atau belum pernah menikah, yaitu perawan atau jejaka. Lalu di batu nisannya bertuliskan Nagita binti Fulan. Wafat 08 Agustus 2013. Sekitar pukul 8 malam jenazah Nagita tiba di rumah Bu RT untuk siap disolatkan baru dimakamkan. Isak tangis terdengar saling bersaut-sautan melepas kepergian Nagita malam itu. Proses pemakaman pun berjalan lancar. Awalnya jenazah Nagita datang dengan peti kotak kayu, tapi warga sepakat menguburkan Nagita tanpa peti. Meski kata polisi itu persyaratan, cuma warga menentang. Katanya kasihan arwahnya nanti tidak segera menuju ke alamnya. Terus polisi juga memberitahu kalau 3 jari kakinya Nagita sampai detik itu masih belum ditemukan. Jadi Nagita tetap dimakamkan tanpa 3 jari kakinya yang putus entah kemana. Dan peti yang awalnya dipakai Nagita ditaruh di daerah belakang kampung, dekat dengan tempat penyimpanan alat untuk mengurus jenazah. Katanya sih mau dibakar, tapi semenjak kejadian itu sampai detik ini, peti tersebut masih tergeletak begitu saja. Cuma sekarang kondisinya sudah berlubang di beberapa bagian karena dimakan rayap. Dan area belakang kampung itu sampai sekarang dijadikan wisata mistis semenjak kejadian Nagita beredar luas. Kembali ke cerita. Semua orang mengira melihat pemakamannya Nagita yang lancar-lancar saja, meski caranya meninggal cukup tragis, membuat warga sekitar tenang dalam artian tidak ada kejadian aneh-aneh seperti di film horor. Ternyata justru kejadian horor itu beneran terjadi, dan yang mengalami pertama kali adalah Bu RT sendiri. Sesaat setelah ikut dalam pemakaman, Bu RT mulai bersih-bersih dan membiarkan ruang tamunya begitu saja. Persis terakhir digunakan untuk menyambut kedatangan jenazah Nagita. Bahkan bayang untuk meletakkan jenazah masih ada di dalam ruang tamunya dan belum dikemas. Anak-anaknya masuk ke kamar masing-masing, begitu juga dengan Bu RT yang langsung tidur bersama sang suami. Tidak butuh waktu lama, beliau pun mulai terlelap. Akan tetapi beliau terbangun ketika mendengar suara tangisan perempuan dan sumber suaranya mengarah ke ruang tamu. Antara ragu dan takut, Bu RT sempat nge-freeze sejenak setelah membuka mata. Barulah gak lama kemudian beliau bisa bergerak kembali dan mencoba membangunkan sang suami. Sayangnya Pak RT susah sekali dibangunkan. Dengan segenap keberanian yang Bu RT punya, beliau mencoba bangkit dari kasurnya dan mencoba berjalan ke arah pintu. Pada saat ingin membuka pintu, Bu RT ragu dan melepaskan tangannya dari gagang pintu kamarnya. Gimana gak ragu? Orang begitu buka pintu, udah langsung ketemu ruang tamu. Kan gak lucu kalau suara itu ternyata bukan suara anak perempuannya. Akhirnya Bu RT memilih hanya menempelkan telinga kanannya ke daun pintu, sambil mencoba mendengarkan dengan seksama suara apa yang beliau dengar malam itu. Lama-kelamaan suara tangisan itu hilang, tapi bayang jenazah yang ada di ruang tamunya tiba-tiba bergerak sendiri dan menimbulkan bunyi yang sangat berisik sekali. Kalian tahu kan, bayang yang dari besi atau seng itu yang biasanya dibuat meletakkan jenazah setelah dikafani itu loh. Beliau kaget, tapi beliau juga terlalu takut untuk keluar dan melihat dengan jelas. Walaupun beliau masih mencoba mendengarkan suara gaduh yang disebabkan bayang jenazah. Bersamaan dengan itu, seperti ada suara perempuan dari balik luar pintu berkata, "Bu, tolong pasangkan kembali bola mata saya." Lalu diakhiri dengan gelak tawa yang khas sekali
sama sosok kuntilanak. Bu RT yang kaget mendengar itu hampir saja menjerit mengeluarkan suara. Tapi beliau berhasil tenang dan langsung buru-buru lari ke atas kasurnya. Beliau mencoba membaca semua surat pendek yang beliau hafal. Berhubung suara tawa itu tidak kunjung diam, Bu RT mencoba membangunkan suaminya dan akhirnya sang suami berhasil bangun. Lalu mereka pindah posisi. Kini Bu RT tidur pas mepet tembok sedangkan suaminya di pinggir dan alhamdulillahnya selepas itu Bu RT bisa kembali tidur. Masih di malam yang sama, kejadian horor dialami oleh Nindi sendiri. Bahkan kejadian itu terjadi di kamarnya. Malam itu Nindi tidur seperti biasanya dan awalnya gak ada apa-apa. Gak ada tuh, dia dengar suara Kunti ketawa kayak dibilang ibunya. Tapi dia juga kebangun. Kalau gak salah waktu itu sekitar jam 1 dini hari. Gara-gara di kamarnya tiba-tiba jadi dingin banget. Saking dinginnya dia sampai ngecilin kipas dan ambil selimut di lemari. Fai, Nindi ini sama kayak aku, anaknya kuat dingin. Dan kita kalau tidur saat musim dingin pun gak pernah pakai selimut. Tapi malam itu Nindi ngaku kalau hawa dinginnya bener-bener gak bisa ditoleransi. Udah kayak hawa-hawa minus gitu. Selesai ambil selimut, dia langsung balik ke atas kasurnya dan mencoba tidur miring menghadap ke jendela. Belum sempat dia terlelap kembali. Tahu-tahu ada tangan pucat dan kulit tangan itu terasa dingin banget. Posisi tangan itu seperti memeluk dia dari belakang dan sedang menggenggam sesuatu. Nindi kaget, cuma yang bikin shock adalah gelang tali yang terpakai di tangan itu. Kenapa? Karena gelang itu mirip banget dengan gelang yang dia berikan untuk Nagita sebelum Nagita meninggal dunia. Terus sosok pemilik tangan itu tiba-tiba berkata, "Nin, tolong pasangkan kembali bola mataku. Mata sebelahku tidak bisa melihat kamu." Nindi yang merasa mengenal suara itu mencoba untuk tenang, meski keringat dingin sudah membasahi keningnya. Lalu tangan itu seolah bergerak ke arah wajah Nindi dan tangan yang awalnya mengepal, kini perlahan-lahan mulai membuka kepalanya. Begitu kepalanya terbuka, di situ Nindi melihat ada satu bola mata manusia penuh darah. Nindi spontan teriak dan gak taunya dia bermimpi. Karena saat dia berteriak itu, posisinya dia bangun dari tidurnya dan saat ngelihat jam, ternyata sudah pukul 5:30 pagi. Kalaupun itu mimpi, tapi kok terasa nyata banget. Dia bangun juga dalam keadaan berkeringat, kayak orang habis sehari maraton. Sepanjang hari itu isi kepala Nindi cuma memikirkan kejadian yang dia mimpikan. Antara yakin apa enggak, tapi suara itu persis banget kayak suara Nagita, Mak. Aku itu hafal banget sama suaranya, ucap Nindi. Jujur saat diceritain Nindi ini, kita sedang ada di halaman depan kantor dan notabene di dalam ada Dimas sendiri. Tahu-tahu Dimas keluar sambil nenteng laptop. Terus tanya, "Kalian lagi ngapain sih? Jangan bilang kalian lagi bahas hantu." Udah tahu kantor kita sensitif, masih aja bahas hantu, gak lucu tahu. Seakan-akan Dimas itu kesel sama kita berdua. Mau gak mau akhirnya Dimas kelarin cerita yang dia kerjakan di teras depan sama kita. Lah, tandanya di dalam kosong kan gak ada orang. Gak ada angin, gak ada hujan. Bagian dapur kembali kumat. Kaca jendela pecah kayak dipukul orang. Gelas sama piring-piring itu juga jatuh pecah dengan sendirinya. Artinya penghuni kantor ini mungkin kurang suka sama sosok yang kita bahas. Makanya dia bereaksi dan selalu seperti itu setiap kita membahas sebuah cerita yang memiliki power kuat. Pertanda kalau apa yang disampaikan Nindi bukan sebatas karangan saja. Dengan berat hati aku harus order beberapa peralatan dapur lagi sama manggil tukang untuk pasang kaca jendela dapur. Barbar bener penghuni kantorku ini. Aku juga sempat teleponan sama mamanya Nindi dan mendengarkan cerita beliau. Biar afdol aja gitu. Sebelum nantinya aku tulis dalam tweet. Balik ke ceritanya. Apa kejadiannya berhenti di situ? Oh tidak, masih ada 3 kejadian horor yang mana dialami oleh warga sekitar rumah Nindi. Kejadian pertama dialami oleh Pak Jupri. Beliau bertugas sebagai hansip kampung dan sudah sangat sepuh. Malam itu tepat malam 7 harinya Nagita. Oh ya, warga sekitar tetap menggelar acara tahlilan untuk mendoakan mendiang Nagita dengan cara patungan.
Seperti malam-malam biasanya, Pak Jupri tetap berjaga kalau malam sampai jam 12 malam. Lah, saat itu Pak Jupri merasa suasana kampung agak berbeda dari biasanya. Beliau akhirnya memutuskan untuk pulang, padahal masih jam 10 malam. Yaudah tuh, beliau pulang berjalan kaki ke rumahnya. Jarak pos dan rumah beliau cukup lumayan. Kalau pengen dekat, itu harus muter di belakang desa. Otomatis harus melewati tempat penyimpanan ngurus jenazah. Dan di sana ada peti bekas Nagita. Beliau mikir, kalau lewat biasanya itu jauh. Dan beliau juga kebetulan gak bawa sepeda. Terus beliau beranggapan kalau saat itu kan masih belum malam banget. Pasti ada beberapa motor yang seliweran lewat belakang, jadi bisa numpang. Daripada lewat depan jauh, kan gak ada salahnya dicoba aja. Kalaupun gak ada yang lewat kan setidaknya beliau bisa langsung lari. Toh jaraknya deket kalau dari belakang. Setelah melewati pertimbangan yang cukup panjang, akhirnya beliau memilih untuk lewat daerah belakang kampung. Beliau jalan pelan-pelan sambil mengenakan sepatu handsipnya. Begitu beliau hampir sampai di depan penyimpanan itu, beliau celingak-celinguk. Ternyata nggak ada orang yang melintas sama sekali, padahal masih jam 10 malam. Padahal kurang selangkah lagi sudah gang rumahnya, tapi langkahnya seperti berat banget saat itu. Dan sekuat hati beliau akhirnya memutuskan untuk tetap jalan ke depan dan langsung belok masuk ke gangnya. Pas beliau melangkah ke depan, beliau melihat ada seorang perempuan duduk di atas peti bekas Nagita sambil melihat ke arahnya. Pak Jupri secara tiba-tiba tubuhnya nggak bisa digerakkan dan kaku begitu saja. Modelannya persis kuntilanak, tapi mata sebelah kiri seperti berlubang dan selalu mengeluarkan darah yang sangat segar. Tidak lama kemudian perempuan itu berdiri dan berjalan ke arah Pak Jupri sambil tertawa yang sangat keras. Dan perempuan itu berkata dengan lantang, "Pak Jupri, pasangkan bola mata saya. Satu mata saya tidak bisa melihat, Pak. Tolong." Semakin lama jalannya semakin cepat, membuat Pak Jupri kebingungan. Beliau putuskan untuk menutup matanya sambil berdiri. Tidak lama beliau terkejut ketika ada tangan menepuk pundaknya. "Pak, ngapain di sini? Ayo pulang. Ibu sudah menunggu di rumah. Aku tadi ke pos ya, Bapak nggak ada. Ternyata di sini. Ayo pulang sama aku, Pak." Perlahan Pak Jupri membuka matanya dan mendapati Wanto, anaknya, datang untuk menjemputnya. Mata Pak Jupri mencoba mengamati sekitar dan beliau melihat sosok perempuan tadi sudah tidak ada lagi di sana. Tanpa berlama-lama beliau langsung mengikuti sang anak masuk ke dalam gang rumahnya. Setibanya di rumah, barulah Pak Jupri menceritakan apa yang baru saja dialaminya kepada istri dan anaknya. Dari cerita Pak Jupri, akhirnya Pak RT memutuskan untuk menutup pagar gang yang dekat rumah Pak Jupri. Yang mana akses itu dekat dengan tempat penyimpanan peti bekas Nagita, supaya tidak ada lagi laporan yang sama. Jadi akses warga dialihkan ke gang utama. Kejadian berikutnya dialami oleh Bu Tuti, seorang penjual bubur dan aneka jajan pasar, seperti lupis, kelanting, dan ketan, yang disunggi. Pasti kalian gak asing dengan penjual bubur yang disunggikan. Biasanya masih ada di beberapa daerah, contohnya di dekat rumahku. Bu Tuti ini selalu menjajakan jualannya pagi hari dan biasanya beliau pertama kali mangkal di pasar. Nanti kalau nggak habis baru beliau ngider keliling kampung. Bu Tuti start jualan pukul 4:30 pagi. Kebetulan jarak kampung Nindi dan pasar ini lumayan agak jauh. Kalau jalan kaki bisa sampai 20-25 menit. Pagi itu seperti biasa Bu Tuti berjalan sambil berteriak, "Bubur, bubur." Barangkali saat perjalanan ke pasar ada yang beli, jadi mereka nggak harus jauh-jauh beli bubur Bu Tuti ke pasar. Suasana saat itu masih sepi, jalanan masih lengang, dan dinginnya pagi masih menusuk tulang. Tidak ada rasa takut sama sekali dalam diri Bu Tuti kala itu. Akan tetapi rasa takutnya tiba-tiba muncul manakala Bu Tuti sedang melewati jalanan depan kelurahan. Kebetulan di depan kelurahan ini banyak sekali tanaman pisang yang berjejer-jejer dan di sebelahnya ada pos hansip tempat Pak Jupri berjaga. Langkah Bu Tuti terhenti karena pada waktu itu
beliau mendengar ada suara perempuan yang menyanyikan sebuah lagu dengan intonasi yang sangat menyayat hati. Dia bernyanyi tapi juga disertai dengan isak tangis. Pasti kalian tahu lagu apa yang dimaksud? Ya, betul. Sepanjang Jalan Kenangan. Bu Tuti yang merasa tidak asing dengan suara itu mencoba mendekat ke arah kerumunan pohon pisang yang menjadi sumber suara. Tapi sebelumnya, Bu Tuti taruh dulu jualannya di pos hansip dan baru berjalan masuk. Setelah Bu Tuti memastikan ternyata tidak ada siapa-siapa dan suara itu tiba-tiba berhenti. Niat hati Bu Tuti ingin balik badan dan kembali melanjutkan perjalanannya ke pasar. Belum sempat Bu Tuti membalikan badannya. Dari arah belakang beliau ada suara perempuan yang berkata, "Bu Tut, saya mau beli buburnya. Bubur putih dikasih gula saja ya, gak pakai santan. Tapi habis itu pasangin bola mata saya ya Bu Tut." Dan diakhiri dengan gelak tawa mengerikan. Mendengar itu Bu Tut langsung pingsan di tengah sela-sela tanaman pohon pisang. Barulah sekitar jam 7 pagi ada pihak kelurahan yang namanya Bu Saji melihat Bu Tuti pingsan dan meminta tolong warga untuk mengangkat tubuhnya lalu dibawa ke pos. Berbondong-bondong warga membantu mengangkat tubuh Bu Tuti dan setelah dibawa ke pos, tak lama kemudian Bu Tuti menceritakan semuanya yang beliau ingat sebelum pingsan, di mana Bu Tuti mengaku kalau sangat mengenali suara itu dan beliau yakin kalau itu pasti suara Nagita. Soalnya sosok itu memesan bubur yang selalu diberi Bu RT setiap pagi untuk sarapannya Nagita. Baik, kalau pagi Nagita selalu request ke Bu RT, minta dibawakan bubur putih pakai gula saja tanpa santan untuk sarapan. Jadi Bu RT selalu membelikan bubur itu pagi hari, sebelum Bu Tuti pergi berjualan ke pasar. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.